Kita mengetahui bahwa iman kepada takdir termasuk salah satu di antara rukun iman yang 6. Dan Nabi SAW pernah kedatangan Jibril alaihissalam dalam rupa manusia. Namun para sahabat tidak mengenal. Sehingga pada waktu Jibril itu datang dengan pakaian yang serba putih, rambutnya hitam rapi, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yura alaihi atharus safar. Tidak ada tanda-tanda safar pada diri orang ini. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tapi enggak ada satupun di antara kita yang kenal. Sehingga dia orang asing yang datang mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada sahabat yang kenal, tapi tidak ada tanda-tanda safar. Sampai akhirnya dilakukan dialog antara Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa saja, Pak? 1, rukun Islam. Yang kedua, rukun iman. Yang ketiga, tentang ihsan. Yang keempat, tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril meninggalkan beliau, lalu beliau meminta kejar beliau. Ternyata kemudian hilang. Lalu para sahabat balik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu merupakan Jibril yang beliau datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Maka 4 poin ini adalah bagian inti dalam agama: Islam, iman, ihsan, dan tanda hari kiamat. Islam berbicara tentang masalah amalan lahiriah, sedangkan iman berbicara tentang amalan batin, dan ihsan berbicara tentang bagaimana cara melakukan amal secara maksimal. Sedangkan tanda hari kiamat berkaitan dengan balasan yang akan didapatkan oleh manusia ketika kehidupan ini berakhir. Maka seperti itulah keseimbangan dalam agama. Mereka disyariatkan untuk melakukan amalan, dan nantinya mereka akan mendapatkan balasan. Dan salah satu di antara yang disebutkan adalah iman kepada masalah takdir. Karena itu jamaah, kalau kita ingin belajar Islam secara global, kuncinya ada di 4 ini. Belajar tentang rukun Islam, tentang rukun iman, tentang ihsan, dan belajar tentang masalah hari kiamat. Tayyib. Kemudian Nabi SAW menyampaikan tentang rukun iman. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kepada kitab, dan seterusnya sampai hari akhir. Lalu beliau ulangi lagi, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ketika beliau menyebutkan 5 rukun iman yang pertama, iman kepada Allah sampai iman kepada hari akhir, beliau sebutkan dengan satu deretan. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul sampai hari akhir, dengan satu deretan. Tapi giliran ketika beliau menyebutkan iman kepada takdir, Nabi SAW mengulang kata iman, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sebagian ulama menjelaskan bahwa Nabi SAW mengulang kata iman untuk masalah takdir mengisyaratkan penekanan yang beliau berikan sebab penyimpangan yang terjadi di tengah umat manusia terkait iman kepada masalah takdir sangat besar. Penyimpangan yang terjadi kepada umat manusia terhadap iman kepada masalah takdir sangat besar. Karena itu beliau berikan penekanan. Tayyib. Dan realitanya demikian. Sehingga
sekte bid'ah yang muncul kedua setelah Khawarij. Kelompok ahli bid'ah yang muncul pertama adalah kelompok Khawarij. Sekte ahli bid'ah yang muncul kedua setelah Khawarij adalah Qadariyah. Ma'bad al-Juhani yang dia punya pemahaman dan dia hidup di daerah Kufah, dia punya pemahaman bahwa amal perbuatan manusia tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keberadaan Qadariyah ini sudah muncul di masa masih banyak para sahabat Nabi SAW. Sampai ada sebagian orang Kufah yang minta fatwa dan berkonsultasi kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sehingga penyimpangan itu muncul di awal dari dakwah kaum muslimin, di awal perkembangan Islam. Sudah ada sejak zaman para sahabat. Muncul yang kedua setelah pemahaman Khawarij. Karena itulah setelah kita menyadari bahwa ini termasuk bagian penting dalam masalah agama, sudah menjadi keharusan bagi kita untuk lebih serius dalam belajar terkait masalah iman kepada masalah takdir, menggunakan standar yang diberikan oleh para ulama Ahlussunnah, mengikuti sebagaimana kaidah yang digariskan oleh para ulama Ahlussunnah. Sebab banyak fikrah, banyak pemikiran, banyak sekte yang titik sengketanya terletak kepada iman terhadap masalah takdir. Kita beda pendapat antara Ahlussunnah dengan Qadariyah dalam masalah takdir. Kita juga punya beda pendapat antara Ahlussunnah dengan Jabariyah juga dalam masalah takdir. Dengan Mu'tazilah juga dalam masalah takdir. Mu'tazilah itu punya 5 prinsip Pancasila ya, 5 sila Mu'tazilah, dan memang disebut oleh para asatidzah di Indonesia dengan sebutan Pancasila. 5 silanya Mu'tazilah. Salah satunya adalah al-adl. Mereka mengangkat prinsip keadilan. Tapi yang dimaksud keadilan menurut Mu'tazilah adalah bahwa amal buruk yang dilakukan oleh hamba itu di luar takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba menciptakan sendiri dan Allah Subhanahu wa taala tidak turut serta dalam menciptakannya. Ini salah satu di antara bagian dari penyimpangan Mu'tazilah. Demikian pula penyimpangan antara Ahlul Kalam. Sekte Ahlul Kalam itu ada Kullabiyah, ada Maturidiyah, itu namanya sekte Ahlul Kalam. Mereka punya penyimpangan dalam masalah takdir di mana hikmah Allah itu tidak ada. Sehingga orang tidak boleh mengatakan bahwa Allah menciptakan ini dengan hikmah tertentu, itu tidak boleh. Siapa yang mengatakan Allah memiliki hikmah, maka dia telah berbuat syirik. Dan itu akidahnya Ahlul Kalam. Padahal bagian dari iman kepada masalah takdir adalah mengimani hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sehingga sekali lagi masalah iman kepada takdir termasuk salah satu di antara ma'rakah, titik sengketa antara Ahlussunnah dengan banyak kelompok-kelompok menyimpang yang tadi sudah kita sebutkan. Sehingga kaum muslimin dituntut untuk belajar ini sesuai dengan apa yang digariskan oleh para ulama. Saya kutipkan keterangan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Uddatus Sabirin, beliau pernah mengatakan, fa innal qadara bahrun muhitun la sahila lahu. Pembahasan masalah takdir itu seperti lautan tanpa tepi. Seperti lautan tanpa tepi. Wala khuruja anhu li ahadin minal alimin. Dan tidak ada jalan keluar bagi siapapun di antara orang-orang yang alim yang berusaha terlalu mendalam dalam masalah takdir. Lalu beliau katakan, wasyar'u fihi safinatun najah. Dan syariat dalam masalah takdir adalah bahtera yang bisa menyelamatkan. Karena ini lautan tanpa tepi. Ini lautan tanpa tepi.
Siapa yang sudah tenggelam dalam masalah takdir, dia nggak bisa menjumpai daratan. Maka kata Ibnu Qayyim, aturan syariat dan kaidah syariat dalam pembahasan takdir itu seperti bahtera penyelamat. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha fahuwa minal mughraqin. Siapa yang naik bahtera itu maka dia akan selamat, tapi siapa yang ketinggalan dia akan tenggelam. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui bahtera yang harus kita tunggangi agar kita selamat dalam pembahasan masalah apa Pak? Masalah takdir. Baik. Selanjutnya saya akan berikan beberapa catatan bagaimana kaidah-kaidah penting dalam pembahasan masalah takdir. Catatan yang pertama, bahwa pembahasan masalah takdir termasuk di antara pembahasan masalah agama yang paling penting, pembahasan masalah agama yang penting yang harus dipahami oleh setiap muslim. Dengan dalil hadis Jibril yang tadi kita sebutkan, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang datang mengajarkan agama kepada kalian. Dan pembahasan masalah takdir ada di dalamnya. Tayyib. Yang kedua, prinsip yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan seluruh makhluknya adalah kerajaan Allah. Seluruh makhluknya adalah kerajaan Allah. Apa dalilnya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalil yang lain, Allah menyebut dirinya sebagai Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb bagi seluruh alam. Dan makna kata Rabb mencakup tiga hal: pencipta, pemilik, dan yang mengatur. Makna kata Rabb berarti dialah pencipta, sang pemilik, dan yang mengatur. Berarti Rabbul Alamin artinya apa? Dialah sang pencipta alam yang juga memiliki, dan dia yang mengatur. Ada nggak Pak menciptakan tapi tidak memiliki? Contohnya tukang batu ya, yang disuruh bangun bangunan milik orang lain. Dan banyak kita memproduksi sesuatu tapi ini pesanan, sehingga anaknya ketika mau mainan tidak boleh, jangan, itu pesanan orang. Berarti dia yang membuat tapi dia tidak memiliki. Ada nggak yang memiliki tapi nggak bisa ngatur? Ada. Contohnya, Anda punya rumah kontrakan, disewa secara penuh oleh orang lain. Anda yang punya tapi yang ngatur orang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna kepemilikannya. Dia memiliki, dia yang menciptakan, dan sekaligus dia yang mengatur. Apa objeknya? Objeknya adalah alam, Rabbul Alamin. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan alam? Alam adalah, apa yang dimaksud dengan alam? Dapat hadiah, Masya Allah. Alam, tafadhal Bapak. Alam adalah dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Masih banyak yang nggak tercakup di situ Pak ya. Akhirat. Alam adalah ciptaan Allah. Coba dilengkapi. Alam adalah, tayyib, tafadhal. Alam adalah ciptaan Allah yang saling melengkapi dan memberikan manfaat bagi makhluknya. Masya Allah. Berarti kalau nggak bermanfaat bukan masuk alam ya. Tafadhal. Segala sesuatu
Masya Allah, ini definisi yang lebih tepat ya. Tayyib, sudah pernah belajar usul tsalatsa? Belum? Tadi mana Pak? Ada, Masya Allah. Ini tayyib, matan usul tsalatsa. Tadi yang mencoba menjawab dapat ya. Nah, silahkan. Ini yang belakang tadi ada satu. Di belakang ya. Di buku Ushul Tsalatsa, Syekh Muhammad menyebutkan definisi alam. Alam adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itulah alam. Sehingga ketika Allah menyebut dirinya Rabbul Alamin, dialah Rabbul Alam, maka dia yang menguasai, yang memiliki, yang menciptakan segala sesuatu selain dirinya. Sebab apapun selain Allah adalah makhluk dan dia dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah di sini? Paham insyaallah, Pak? Tayyib. Setelah kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu dan kuasa Allah meliputi segala sesuatu, maka muqaddimah yang kedua. Tidak ada gerakan apapun di kerajaan Allah, tidak ada gerakan apapun di kerajaan Allah yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah berikutnya ya, tidak ada kerajaan apapun, muqaddimah yang ketiga berarti ini ya. Tidak ada gerakan apapun di kerajaan Allah yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia ketika melakukan gerakan itu semuanya atas kehendak Allah. Sebab apapun yang terjadi di kerajaan Allah tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Rabbul Alamin. Sudah? Selanjutnya yang keempat, tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Sehingga seluruh perbuatan Allah penuh hikmah. Kenapa? Karena dia zat yang Al-Hakim. Al-Hakim maknanya adalah zat yang penuh hikmah. Sehingga ketika perbuatannya penuh hikmah, maka tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam Al-Qur'an, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan." Apakah kalian menyangka anna khalaqnakum abathan, kami menciptakan kalian dalam keadaan abathan, main-main. Wa annakum ilaina la turja'un, sementara kalian tidak dikembalikan kepada kami. Dan mengatakan bahwasanya Allah main-main, itu aib bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah dari perbuatannya yang kondisinya main-main. Tidak ada perbuatan Allah yang main-main. Sudah? Karena semua perbuatan Allah didasari oleh apa jamaah? Oleh hikmah. Dan seluruh perbuatan Allah didasari oleh ilmunya. Dan seluruh perbuatan Allah didasari oleh ilmunya. Tidak ada perbuatan Allah yang dilakukan tanpa dasar ilmu. Sehingga semuanya didasari dengan ilmu. Li'annahu al-alim, karena dia zat yang maha mengetahui. Baik. Karena itu siapa yang mengatakan bahwa ada perbuatan di alam ini yang sifatnya hanya main-main, ada takdir Allah yang sifatnya hanya main-main, tidak ada landasan ilmu, ini sama dengan mencacat Allah Subhanahu wa taala dan maha suci Allah dari keadaan seperti ini. Dipahami insyaallah sampai di sini? Tayyib. Selanjutnya muqaddimah yang kelima. Tidak semua hikmah dari perbuatan Allah
tidak semua hikmah dari perbuatan Allah, ini saya sudah sampaikan pelan-pelan Mbak ya. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik, karena ini masalah yang agak rumit. Tidak semua hikmah dari perbuatan Allah diketahui oleh makhluk. Tidak semua hikmah dari perbuatan Allah diketahui oleh makhluk. Memang terkadang ada aturan Allah, ketetapan Allah yang diketahui oleh makhluk, sehingga makhluk bisa memahami, oh di balik takdir ini hikmahnya seperti ini. Misalnya ada orang yang dia terjebak macet, sampai akhirnya dia nggak jadi naik pesawat, ditinggal sama pesawat itu. Akhirnya dia pulang dengan perasaan sedih. Kenapa? Ketinggalan pesawat, kehilangan tiket pesawat. Pulang dia, sampai di rumah dengar kabar pesawat dengan kode flight sekian hilang dari radar. Akhirnya setelah dicari-cari ada berita pesawat itu kecelakaan. Orang ini biasanya akan komentar, Masya Allah, bagian dari hikmah kejebak macet adalah selamat dari kecelakaan. Ada kayak gitu Pak? Orang bisa berkomentar demikian ketika takdir itu sudah terjadi, sehingga dia merasa bahwasanya bagian dari hikmah ketika dia ditakdirkan oleh Allah terjebak macet sampai akhirnya ketinggalan pesawat, dia mengetahui setelah takdir itu terjadi. Itu contoh, kadang Allah membuka sebagian dari hikmah ketika Allah selamatkan seorang hamba dari adanya mara bahaya. Ada orang misalnya nggak bisa tidur, anaknya nangis terus. Pada waktu dia gendong anaknya mungkin dengan perasaan jengkel, dengan perasaan merasa capek, bapak sudah ngantuk, ibu sudah ngantuk, tapi kok kamu nggak tidur-tidur. Ternyata dalam waktu yang sama ada orang mau maling nggak jadi. Kenapa? Karena sing di omah watuk terus. Rokokan maksudnya. Yang punya rumah nggak tidur, akhirnya maling itu pergi, kurusuk-kurusuk. Siapa itu? Ternyata ada maling. Alhamdulillah rumah saya selamat. Dan bagian dari hikmah atas takdir Allah, anakku dibuat rewel terus, akhirnya saya nggak tidur dan rumahku selamat dari incaran maling. Orang berbicara seperti itu ketika apa? Takdir sudah terjadi. Ini bagian dari hikmah yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada sebagian hambanya. Namun masih banyak takdir Allah yang hikmahnya manusia ndak tahu, sehingga dia nggak ngerti. Ada juga misalnya amalan yang hikmahnya hamba itu mengetahui. Orang kaya wajib bayar zakat ukurannya sekian, nanti disalurkan kepada 8 asnaf. Secara logika orang bisa paham, bagian dari hikmah syariat zakat adalah seperti ini, sehingga dia bisa mengetahui syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia juga paham tentang hikmahnya. Tayyib, bagian ini berarti sang hamba bisa mengetahui hikmah dari ketetapan Allah. Nah, dan sekali lagi masih banyak ketetapan Allah yang hamba tidak mengetahui hikmahnya. Tayyib, muqaddimah berikutnya. Jika seorang hamba tidak mengetahui hikmahnya, maka sikap yang tepat ngeyel atau pasrah. Kalau orang tidak mengetahui hikmah, sikap yang tepat ngeyel atau pasrah? Pasrah. Kenapa pasrah, Pak? Karena sing jengene wong ora ngerti niku kudu nurut kepada yang ngerti. Tafassahu fil majalis, silahkan agak merapat ya, memberi kesempatan bagi jamaah yang datang belakangan. Ya. Ada seorang dokter, dia memeriksa pasiennya. Selesai diperiksa, sang dokter ini memberikan vonis kepada pasien, Bapak harus diamputasi.
Bagian mana Pak dokter diamputasi? Lehernya diamputasi. Oh, Masya Allah. Kaki bapak harus diamputasi. Pasien ini tidak terima. Pak dokter gimana? Saya masih pengen punya kaki. Masa kaki saya mau dipotong? Tapi Pak, ini harus diamputasi. Gini aja, tolong Pak dokter jelaskan kepada saya. Nanti kalau saya bisa menangkap penjelasan Pak dokter secara memuaskan, saya terima. Baik Pak, saya jelaskan. Papan tulis dibuka, dijelaskan pakai integral pangkat 3, diferensial pangkat 10 dan seterusnya. Nah ini Pak hasilnya, kesimpulannya bapak diamputasi. Bengong dia. Oh boy Pak dokter, gak ngerti saya. Baik, sebagai pasien yang baik, yang dia ingin selamat jiwanya, selamat jasadnya, sebagai pasien yang baik, sikap yang tepat itu ngeyel dokter atau nurut sama dokter? Ngeyel atau nurut? Nurut. Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Sehingga setelah dapat penjelasan tetap nggak ngerti. Karena itu ketika orang ini tetap nggak ngerti, dan jika dia sayang kepada nyawanya, dia akan nurut sama Pak dokter. Ini baru perbandingan ilmu makhluk dengan ilmu makhluk. Makhluk dengan makhluk. Baru membandingkan antara sesama makhluk. Makhluk yang berilmu diikuti oleh makhluk yang tidak berilmu. Ada orang, bukan orang Surabaya, datang ke Surabaya, lalu diantar sama temannya. Mau kemana Mas? Mau ke sana. Baik, kita lewat jalan ini ya. Jangan, pokoknya harus ini. Ndak, yang sini saja. Jangan. Loh, Bapak taunya dari mana? Saya pakai perasaan. Masya Allah. Saya itu orang Surabaya Pak, saya sudah hafal. Yang lebih bagus lewat jalan ini. Buktinya apa? Ini saya jelaskan. Tanpa Google Map ya. Tayyib. Sebagai warga yang dia tidak tahu tentang peta Surabaya, seharusnya nurut sama siapa? Yang lebih ngerti. Karena dia kalau pakai standar perasaan, wah bisa tersesat. Tapi yang orang Surabaya asli, dia lebih ngerti jalan mana yang bagus untuk dilewati, mana yang enggak macet, mana yang tidak ada polisi tidurnya, dan seterusnya. Itu salah satu di antara bukti bahwa manusia yang tidak tahu, dia ngikuti yang tahu. Dia pasrah kepada yang tahu. Ya sudahlah, saya ngikut kamu, pasrah sama kamu. Yang penting pokoknya sampai tujuan dengan cepat, selamat. Baik, apalagi perbandingan antara ilmu makhluk dengan ilmu khalik yang tidak bisa dibandingkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka manusia tidak bisa meliputi ilmunya illa bima syaa, kecuali sebagian yang Allah kehendaki. Kita diberi oleh Allah sebagian ilmu, baik ilmu dalam masalah dunia maupun ilmu dalam masalah agama. Itu hanya sebagian kecil saja dari ilmu Allah yang tanpa batas. Tayyib. Karena itu ketika seorang hamba tidak tahu hikmah dari takdir Allah, maka seharusnya sikap yang tepat adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ngeyel. Maka kenapa ada orang yang dia melakukan penyimpangan dalam masalah takdir? Sebabnya di sini, saat dia mentok dalam masalah tertentu, dia kesulitan untuk memahami hikmahnya, terus dia tidak pasrah, dia ngeyel. Akhirnya menyimpang jadi Qadariyah, jadi Jabariyah, jadi Mu'tazilah, jadi Ahlul Kalam, sebagaimana sekte-sekte yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau Ahlussunnah, mereka mengedepankan prinsip taslim, pasrah. Sing jenenge wong ora ngerti ya kudu pasrah kepada yang Maha Tahu. Tayyib. Muqaddimah selanjutnya. Yang keberapa? Ketujuh. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dia lakukan, tapi makhluk yang akan dimintai pertanggungjawaban dari perbuatan yang dia kerjakan. Begitu Pak ya. Allah Ta'ala tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan,
tapi makhluklah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ini sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, agar jenengan nanti bisa mencatat nomor ayatnya ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia kerjakan, namun merekalah yang akan ditanya oleh Allah. Ada di surat Al-Anbiya ayat 23. Ada di surat Al-Anbiya ayat berapa? 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Wa hum yus'alun, tapi merekalah, manusialah yang akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang mereka kerjakan. Sehingga sebaiknya kamu lebih fokus terhadap perbuatan kamu, amal yang kamu kerjakan, daripada banyak memikirkan takdir yang itu justru ujungnya kesesatan. Ngapain kamu terlalu mendalam dalam masalah takdir yang itu ujungnya bisa jadi kesesatan. Mendalam itu melebihi dari koridor syariah ketika dia belajar takdir. Tayyib. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seluruh perbuatan Allah tidak mungkin hamba meminta pertanggungjawaban, maka prinsip selanjutnya yang ke-8, bahwa sehebat apapun manusia itu membahas masalah takdir, sama sekali tidak akan mengubah takdir. Sehebat apapun hamba membahas masalah takdir, sama sekali tidak akan mengubah takdir. Faham maksudnya? Baik. Misalnya begini ya. Ibu masuk ke dalam dapur. Ibu mau masak apa? Anaknya berijtihad. Masya Allah. 5 anaknya debat. Tapi ibu tidak pernah tanya kepada salah satu di antara mereka. Anaknya ini debat. Yang satu bilang ibu mau masak rawon, yang satu bilang ibu mau masak gulai, dan seterusnya. Pokoknya ada 5 jenis masakan diperdebatkan oleh anaknya. Sudah? Anaknya ini mau debat nggak debat, ibu tetap masak. Dan seperti apa hasilnya? Mereka berdebat nggak bakalan ngefek kepada hasil masakan ibu. Semuanya berdebat. Yang satu rawon, gulai, tongseng, terus soto, kemudian sate. Ternyata ibu masak gado-gado. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh ibu tidak dipengaruhi oleh perdebatan anak. Allah Subhanahu wa taala berbuat, lalu makhluk memperdebatkan perbuatan Allah. Yang satu punya akidah seperti Qadariyah, yang satu punya akidah Jabariyah. Ada yang punya akidah seperti Mu'tazilah, ada yang punya akidah seperti Ahlul Kalam. Mereka saling berdebat. Sudah? Apakah perdebatan itu mempengaruhi perbuatan Allah? Siapa yang menang debat, nanti saya ikuti. Apakah seperti itu? Subhanallah, Maha Suci Allah. Sebab Allah tidak mungkin mengikuti makhluk. Sehingga makhluk mau berdebat masalah takdir, sehingga menyimpang ke kanan dan ke kiri, sepeser pun tidak akan mengubah takdir. Takdir Allah Subhanahu wa taala kembali kepada kehendak Allah, bukan kembali kepada kehendak makhluk. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip ini perlu kita pahami, bahwa Allah itu tidak berbuat berdasarkan doa hamba. Allah tidak berbuat berdasarkan doa hamba. Ini sebagai turunannya. Si A minta A, si B minta B, si C minta C. Kalau semuanya dituruti, kowe njaluk apa nanti tak turuti, kabeh dituruti, Pak. Berarti perbuatan Allah dikendalikan dengan doa makhluk. Dan itu tidak mungkin, sebab perbuatan Allah tidak bergantung kepada kehendak hamba. Karena itu dalam masalah doa ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dikabulkan, terserah siapa?
kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Maka para ulama mengatakan, awwalu syai'in an na'lama bihi ba'da an nad'u Allah Subhanahu wa taala. Prinsip pertama yang perlu kita sadari pada saat kita berdoa kepada Allah adalah yakini bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu. Prinsip pertama yang perlu kita sadari ketika kita berdoa kepada Allah adalah yakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya Allah Subhanahu wa taala perbuatannya tidak dikendalikan oleh doamu. Dan Allah bisa memberikan apapun sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, meskipun bisa jadi tidak sesuai dengan doa yang kamu ucapkan. Dan belum tentu doamu itu lebih baik untuk hidupmu daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis suwe ndonga, ya Allah tambahkanlah untukku, nambah apa Pak? Pak Daru nama Pak? Masyaallah. Kok ya ora kabul-kabul? Ya. Gimana Bang Johan? Masyaallah. Bang Harun? Lama berdoa tapi ternyata kok enggak mustajab misalnya ya. Apakah kemudian seluruh kejadian itu harus sesuai dengan keinginan kita? Masya Allah. Kalau seluruh perbuatan hamba harus disesuaikan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kalau seluruh perbuatan Allah dikendalikan dengan apa yang didoakan oleh hamba, berarti perbuatan Allah dikendalikan oleh hamba, dan itu tidak mungkin. Maka Allah taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia berbuat sebagaimana yang Dia kehendaki. Dan dalam masalah doa ada yang Allah ijabai dalam bentuk sebagaimana yang Dia inginkan, dan ada yang Allah ijabai dalam bentuk yang lain, dan ada yang tidak Allah ijabai sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tayyib. Selanjutnya muqaddimah berikutnya. Tidak ada yang bisa protes terhadap keputusan Allah, sehingga hamba tidak mungkin bisa menolak apa yang Allah kehendaki, karena Dia adalah Zat Al-Aziz. Dia adalah Zat yang Al-Aziz, Al-Qahhar, Al-Jabbar. Dan makna dari Al-Aziz salah satunya Izzatullah, di antara maknanya adalah Izzatul Qahr. Izzatul Qahr wal Ghalabah itu maksudnya adalah tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah. Semakna dengan ikrar yang kita baca, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah. Sehingga ketika Allah tolak nggak bakalan terjadi, dan apa yang Allah putuskan tidak akan ada yang bisa menolak. Li'annahu Al-Aziz. Sehingga kita meyakini Allah Ta'ala Zat yang Maha Azizun, artinya perbuatannya tidak bisa dicegah, tidak bisa ditolak, dan Hakimun, tapi Allah tidak berbuat serampangan, tidak berbuat sia-sia, semuanya didasari dengan hikmah. Karena itu dua nama ini sering digandingkan dalam Al-Quran. Innahu Azizun Hakim. Sesungguhnya Allah Maha Aziz lagi Maha Hakim. Tayyib. Selanjutnya bagian yang terakhir ya. Takdir yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, takdir yang diberikan oleh Allah kepada hambanya harus disikapi dengan sikap yang positif. Bagaimana bentuk sikap yang positif terhadap takdir itu? Bentuknya adalah ridho kepada takdir Allah. Bentuknya adalah ridho kepada takdir Allah. Sebab begini, dalam masalah takdir, jika dilihat dari perbuatan Allah, tidak ada perbuatan Allah yang tercela. Saya ulang ya.
Dalam masalah takdir, jika dilihat dari apa? Perbuatan Allah, tidak ada perbuatan Allah yang tercela. Semua perbuatan Allah itu baik. Paham ini? Paham ya? Tapi jika dilihat dari keberadaan makhluk yang ditakdirkan, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau dilihat dari keberadaan makhluk yang ditakdirkan, ada yang baik, ada yang buruk. Sehingga makna takdir yang buruk dalam sabda Nabi SAW maksudnya adalah dilihat dari sudut pandang makhluk yang ditakdirkan. Beliau sebut beriman kepada takdir khairihi wa syarrih, yang baik maupun yang buruk. Yang dimaksud takdir yang buruk itu apa, Pak? Takdir dilihat dari kondisi makhluk yang ditakdirkan. Ada kondisi makhluk yang ditakdirkan dapat takdir yang nggak baik, misalnya miskin, kemudian sakit, kecelakaan, dan seterusnya. Dia mengalami takdir yang tidak baik. Termasuk juga misalnya dalam masalah agama, dia ditakdirkan jadi non muslim, dia ditakdirkan orang yang suka berbuat maksiat. Itu takdir buruk dilihat dari sudut pandang makhluk yang ditakdirkan. Tapi kalau seluruh perbuatan Allah, tidak ada yang tercela, sebab seluruh perbuatan Allah itu baik. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, beliau bersabda, al khairu biyadika wasyarru laisa ilaika. Kebaikan itu ya Allah ada pada tanganmu, dan keburukan tidak boleh dinisbahkan kepadamu. Kebaikan ada pada tanganmu, dan keburukan tidak boleh dinisbahkan kepadamu. Sudah? Sehingga Rasulullah SAW punya kebiasaan, kalau beliau mendengarkan berita baik, beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kalau beliau mendengar ada berita buruk, beliau membaca apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Pak, saya lulus Pak, alhamdulillah. Bapaknya langsung membaca Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Berapa nilainya? Paling rendah Pak, alhamdulillahi ala kulli hal. Sehingga ketika orang mendengarkan berita baik, Nabi SAW ketika mendengarkan berita baik memuji Allah. Dan ketika beliau mendengarkan berita buruk, beliau juga memuji Allah. Sebab tidak ada perbuatan Allah yang tercela. Semua perbuatan Allah itu sempurna kebaikannya. Walhamdulillah. Sudah? Ada berapa mukaddimah? 10. Mau ditambahin lagi enggak? Mau? Saya tambahkan lagi. Nomor 11. Bingung nggak Pak? Insya Allah nggak bingung ya? Aman ya? Masya aman. Masya. Ya kalaupun agak bingung sabar ya, pokoknya ikuti saja sesuai dengan prinsip-prinsip yang tadi kita sebutkan, karena itu insya Allah prinsip Ahlussunnah dalam masalah takdir. Baik. Yang ke-11, jangan kebablasan dalam membahas masalah takdir. Dan batasan ini pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Jangan kebablasan dalam membahas masalah takdir. Kebablasan dalam masalah membahas takdir itu keluar dari koridor yang kita berikan. Sampai ada yang mengatakan Allah tidak adil, ada yang mengatakan Allah Ta'ala tidak menetapkan amal hamba, sampai ada yang mengatakan Allah Ta'ala berbuat seenaknya, dan seterusnya. Itu ketika orang kebablasan dalam masalah takdir. Dalam sebuah hadis riwayat Tabrani dan yang lainnya, Nabi SAW pernah bersabda,
Wa idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau kalian diajak debat dalam masalah takdir, tahan diri. Kalau kalian diajak debat dalam masalah takdir, fa'amsiku, tahan diri, diam. Jangan diteruskan. Karena kalau diteruskan nanti jadinya kebablasan. Sampai akhirnya orang punya suudzon kepada Allah gara-gara dia bahas masalah takdir tapi melebihi batas. Paham insyaallah? Maka perlu diwaspadai dan dihati-hati, sehingga boleh bahas masalah takdir hanya cukup di ruang lingkup sebagaimana prinsip ahlu sunnah. Lebih dari itu bisa jadi orang menjadi kebablasan. Tayyib. Selanjutnya muqaddimah yang ke-12. Baik. Muqaddimah yang ke-12 berkaitan dengan masalah rizki yang Allah takdirkan. Sebenarnya ini sudah tidak lagi fokus di kaidah masalah takdir ya. Cuma ini berkaitan dengan tema kajian di kesempatan kali ini. Judulnya apa? Ketika takdir tidak berpihak kepadaku. Masya Allah. Ini yang judul sinten ini. Ketika takdir tidak berpihak kepadaku. Dan yang dimaksud konotasinya adalah takdir, dia mendapatkan takdir yang enggak baik, takdir buruk. Perlu kita pahami bahwa ketetapan Allah kepada hambanya itu adalah yang terbaik bagi hamba. Tinggal selanjutnya bagaimana cara hamba menyikapinya. Tinggal selanjutnya bagaimana cara hamba menyikapinya. Sebab semuanya ada hikmah di balik itu. Sampai pun ketika Anda mendapatkan takdir yang secara kauni itu berarti dilihat dari unsur makhluknya tadi, dinilai tidak baik. Kecelakaan, sakit, usaha bangkrut, takut resesi, terus apa lagi? Semua barang pada naik, kemudian dia tidak dapat kerja atau dia dikeluarkan dari tempat bekerja dan aneka kondisi yang lain yang tidak kita inginkan. Kalaupun kita mengalami situasi semacam ini, kita perlu memahami bahwa di balik itu ada hikmah yang besar. Dan minimal hikmah besar itu adalah pahala yang dijanjikan oleh Allah kapan? Pahala yang dijanjikan oleh Allah ketika kapan? Di yaumil akhir. Minimal hikmah itu adalah pahala yang dijanjikan oleh Allah di yaumil akhir. Meskipun bisa jadi kita tidak mendapatkan dampak positif ketika di dunia. Orang kan terkadang memahami hikmah itu hanya pada terbatas dampak positif ketika di dunia. Alhamdulillah ya, karena saya tadi nggak jadi berangkat, nggak jadi naik mobil, nggak jadi naik kereta atau nggak jadi naik pesawat, saya selamat. Dia baru komentar tentang hikmah itu ketika dia melihat kejadian pada waktu di dunia. Tapi bagi seorang mukmin ada yang lebih dari itu. Hikmah yang tertinggi adalah hikmah berupa pahala yang Allah janjikan kelak di yaumil qiyamah. Bagi siapa yang sanggup bersabar dan ridha kepada takdir Allah. Dan Nabi SAW ajarkan cara yang paling gampang dalam masalah ini adalah selalu miliki dan jaga rasa syukur kepada Allah, sehingga selalu bersyukur kepada Allah. Caranya gimana? Ingat nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih Bapak punya. Sudah? Lalu lihat orang yang nikmatnya lebih rendah dibandingkan kita. Jangan melihat orang yang lebih tinggi nikmatnya dibandingkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang lebih bawah dibandingkan kita.
Wala tanduru ila man huwa fawqakum, jangan lihat kepada orang yang lebih atas dibandingkan kita. Tapi beliau berbicara urusan apa? Takdir dunia. Beliau berbicara tentang urusan takdir dunia. Lalu beliau sebutkan manfaatnya, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Dengan cara seperti ini akan membuat kalian itu tidak meremehkan nikmat Allah. Membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Sehingga manusia dalam menyikapi nikmat Allah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, bersyukur, dan ini tingkatan yang paling tinggi. Keutamanya sangat banyak. Yang kedua, tidak bersyukur tapi tidak mencela. Tidak bersyukur tapi tidak mencela. Tidak bersyukur tapi tidak meremehkan, tidak mencela, biasa saja. Yang ketiga, ini yang paling jelek, Pak. Meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Dia melihat yang lebih tinggi. Nyuwun pangapunten ya. Kadang yang namanya interaksi dalam sebuah keluarga itu sangat sensitif dalam masalah kenikmatan seperti ini. Sing wedok nyawang mobile tonggone, Masya Allah, wis duwe mobil anyar, Pak, kelo wis tuku mobil anyar. Wae dhewe iki Pak mau wotak-watuk plegak-plegok motor kok mau plegak-plegok. Mbok ganti to Pak. Padahal sebelah kiri rumahnya ndak punya mobil. Tapi dia ngacanya ke sebelah kanan yang punya Expander atau punya Pajero dan punya mobil ya kan ya. Nanti tidak nyebut merek banyak sekali. Sebelah kiri rumahnya dia nggak punya mobil, dia punya mobil merek Cherry misalnya, pokoknya yang paling rendah. Baik, waktu dia melihat ke sebelah kanan meremehkan mobilnya, andaikan dia lihat ke sebelah kiri dia akan menghargai mobilnya. Makanya jadilah orang yang pintar menghargai nikmat dengan cara melihat kepada yang lebih rendah. Rumput tetangga kelihatan lebih kuning apa biru? Orang selalu punya daya tarik untuk melihat nikmat orang lain. Ya, bojoku ya kaya ngene, wis tuwa, ireng, apa meneh? Pesek. Wah. Dia komentar kayak gitu kenapa? Saat hadir di majelis ilmu, kajian, begitu bubar kajian, melihat suami temannya, melihat istri temannya dan seterusnya. Lalu keluar komentar kayak gitu. Kue kaya bunder. Bisa jadi orang itu sampai meremehkan nikmat pasangan hidupnya karena melihat pasangan hidup orang lain yang lebih, menurut dia fisiknya lebih bagus, menurut dia lebih kaya, menurut dia lebih hebat, sampai kadang sing lanang dilokno dadi wong lanang ra iso apa-apa. Itu kenapa? Karena masalah meremehkan nikmat. Jangan kedindase dulu Pak ya. Kita bisa jadi juga punya pengalaman yang sama. Ketika melihat kekurangan pada diri istri, lalu melihat kelebihan istri tetangga, Masya Allah, itu bisa sampai ngefek pada seperti itu Pak. Makanya hati-hati, ojo seneng nyawang nikmat milik orang lain. Jangan suka melihat nikmat milik orang lain. Nabi SAW memberikan kita sebuah panduan. Milikilah rasa syukur apapun nikmat yang masih kau punya. Jaga itu baik-baik. Kalaupun kamu tidak bisa mensyukuri, minimal ojo sampai ngeremehno Pak. Nek ra iso mensyukuri, minimal ojo sampai ngeremeh. Nek wis ngremehno, Masya Allah, wis dikai sik diremehno. Sehingga jaga baik-baik. Minimal kalau nggak bisa grade 1, jaga di grade tengah ini. Tidak bersyukur tapi tidak meremehkan. Lihat kepada yang lebih rendah. Dalam setiap aktivitas apapun yang kita alami, insya Allah batin bisa tetap terjaga. Meskipun kita sedang
sakit, sedang kecelakaan. Lihat orang lain, ini tetangga kita, teman kita, ada berita di sana, dia lebih parah dibandingkan saya. Alhamdulillah saya masih bisa seperti ini. Dengan cara demikian akan menjaga semangat untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Pas jam 6 ya. Demikian sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita ujian. Nah. Ya? Betul kan? Baik. Insyaallah. Mana hadiahnya Pak tadi? Ini ada pertanyaan yang pertama. Oh, Masya Allah. Silahkan Pak. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, takdir itu termasuk gaib. Nah, kemudian dengan adanya takdir, bagaimana kita dengan baik. Nah, berkaitan dengan masalah doa yang kita panjatkan, kita kan tidak tahu ya, apakah nanti akan dikabulkan ataukah tidak. Kita tidak tahu apakah nanti akan dikabulkan atau tidak. Doa itu biasanya kita baca, dan kita baca dengan pelan. Kenapa Pak? Karena jangan sampai temannya tahu ya. Karena orang kan terkadang merahasiakan doanya. Biasanya yang jenengan sering minta apa Mas? Malu untuk menceritakan. Karena nanti tidak bocor. Wah, oh berarti selama ini yang dipikirkan itu seperti itu kan gitu kan? Sehingga dia pingin A, pingin B, pingin C. Dia panjatkan dalam doanya dan dia ucapkan dengan pelan dan kadang dia rahasiakan. Itulah umumnya manusia. Baik, enggak jadi masalah sampai di sini. Lalu ketika dia panjatkan, berarti dia telah memberikan doa, menyampaikan doa kepada Allah. Apakah dia tahu doanya nanti pasti akan dikabulkan? Tidak, karena ini hal yang gaib. Selanjutnya, jika doanya belum pasti dikabulkan, lalu bagaimana dengan firman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila ada hambaku yang bertanya kepadaku, yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila ada di antara hambaku yang bertanya kepadamu anni, tentang diriku, katakan bahasanya fa inni qarib, aku dekat. Allah mendengar apapun yang diucapkan oleh sang hamba. Allah memperhatikan. Allah Subhanahu wa taala melihat. Allah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengijabai doanya orang-orang yang berdoa saat dia panjatkan doa itu. Baik, tolong digarisi bagian aku mengijabai, kasih garis bawah. Mengijabai itu tidak sama dengan mengabulkan sesuai yang diinginkan. Paham Mbak ya? Mengijabai itu kalau bahasa kita sama dengan merespon. Mengijabai bahasa kita sama dengan apa? Merespon. Dan respon itu tidak harus linear sesuai dengan apa yang diminta oleh hamba. Jenengan minta rizkinya dilancarkan, dikasih anak oleh Allah. Ya Allah, saya itu minta agar gaji saya dinaikkan, rezeki saya dilancarkan, kok malah ditambahi anak ya Allah. Loh, memang kenapa kena ditambahi anak, nambahi beban? Misalnya ya. Jadi dalam bayangan manusia, ijabah itu bentuknya adalah diberi sesuai apa yang dia minta. Ini keliru. Yang benar ijabah itu respon yang diberikan oleh Allah untuk orang yang berdoa. Dan respon yang diberikan oleh Allah untuk orang yang berdoa, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ada 3 kemungkinan. Beliau SAW bersabda, idza sa'alal muslimu rabbahu, apabila ada seorang muslim yang dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, lam yakun fihi ithmun wala qati'atu rahim,
dan dalam doanya tidak mengandung dosa dan tidak memutus silaturahmi. Doa yang tidak mengandung dosa maksudnya gimana? Doa yang mengandung dosa itu misalnya orang memohon kepada Allah agar diberi kemudahan untuk melakukan maksiat. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa mendem. Nah, itu. Ini doa yang isinya apa? Dosa. Sehingga dia meminta kepada Allah untuk dimudahkan melakukan maksiat. Tidak boleh kayak gini. Ini doa yang mengandung dosa. Atau memutus silaturahmi. Contohnya apa? Benci sama saudaranya, benci sama masih kerabatnya, ya Allah matikanlah dia. Dia minta kepada Allah agar orang itu diwafatkan. Ini doa yang memutus silaturahmi. Kata Nabi SAW, kalau seorang muslim berdoa dan tidak mengandung salah satu dari 3 unsur ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 3 pilihan. Allah akan memberikan salah satu dari 3 hal. Yang pertama, Allah berikan sesuai apa yang dia minta. Yang kedua, au yusrifa anhu, atau Allah palingkan dia dari mara bahaya. Yang mislahu, yang semisal nilainya dengan apa yang dia minta. Misalnya dia minta kelancaran rezeki, tapi Allah wujudkan dalam bentuk dia diselamatkan dari bencana, yang andaikan bencana itu menimpanya, biayanya bisa jadi lebih gede daripada rezeki yang Allah berikan. Atau yang ketiga, kata Nabi SAW, au yaddakhir lahu yaumal akhirah, atau akan Allah simpan untuknya dan akan Allah berikan hasilnya kelak di hari kiamat. Itu 3 respon yang diberikan oleh Allah, dan 3 respon ini hanya ada satu kemungkinan yang diwujudkan sesuai dengan apa yang diminta. Paham di sini jemaah? Baik. Karena itu para sahabat ketika mendengarkan ini beliau mengatakan, "Idzan nuqsir ya Rasulullah." Kalau begitu kita perbanyak doa ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allahu aktsar. Allah lebih banyak lagi ketika memberikan kepada hamba. Maka berdoa itu enggak ada ruginya jemaah. Berdoa itu tidak ada ruginya. Sebab ketika orang itu berdoa, ada 3 kemungkinan jika doa itu memenuhi syarat untuk diijabai. Yang pertama, diwujudkan. Yang kedua, diselamatkan dari bencana yang senilai dengan perwujudan itu. Yang ketiga apa Pak? Jadi simpanan di akhirat, sehingga nggak ada ruginya. Karena itu Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi peluang dikabulkannya doa itu unsurnya sangat kecil. Beliau minta apa? Diberi anak. Padahal beliau sudah tua, istrinya sudah tua plus mandul. Waktu usia produktif sampai istrinya menopause, doa itu belum pernah dikabulkan. Tapi sampai di situ Nabi Zakaria nggak pernah berhenti untuk berdoa, selalu meminta terus. Lalu beliau mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak ada ruginya ya Allah ketika berdoa kepadamu, meskipun peluang dikabulkannya sangat kecil. Sehingga kalaupun tidak dikabulkan di dunia, beliau berharap nanti akan ada simpanan di akhirat dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ayat tadi tidak dusta Pak. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku merespon setiap orang yang berdoa. Itu bentuknya jangan dipahami diwujudkan sesuai yang diminta. Karena respon itu ada banyak bentuk. Sehingga kita pahami, kalaupun apa yang saya minta kok ternyata enggak kabul, semoga nanti dikabulkan di akhirat. Ya Allah, tambahkanlah istri untukku, sampai mati gak tambah-tambah. Tapi Allah kasih tambahan bidadari misalnya ketika di surga. Seneng badan? Pengen di dunia? Pengen di dunia atau pengen di surga? Dua-duanya. Masya Allah. Neneng donya marakno padu Pak. Neneng swarga insyaallah rano padu nggih.
Tayyib. Sehingga ketika orang meminta seperti itu lalu dikabulkan oleh Allah dalam bentuk di dunia, Allah kasih di dunia. Allah berkehendak ketika dikabulkan di akhirat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Jadi tidak ada pertentangan antara iman kita kepada takdir yang tadi kita meyakini bahwa perbuatan Allah tidak tergantung kepada doa hamba, dengan ayat yang tadi kita baca bahwa Allah mengijabahi dalam arti merespon setiap doa dari para hambanya. Wallahu alam.